Dan itu memang apa yang menjadi ketetapan Allah itu terbaik untuk kita. Boleh jadi Pak, apa? Mungkin bukan salat kita yang Allah terima. Mungkin bukan puasa Ramadan kita yang kita perjuangkan rasa lapar dan haus kita di terik panasnya siang hari, yang itu nyelamatin kita. Bukan berarti itu semua tidak manfaat. Seluruh amalia kalau kita kerjakan karena Allah, kelak nanti ini akan bisa menjadi pembela, kelak nanti dalam kehidupan akhirat. Mungkin bukan salat kita yang Allah terima Pak. Mungkin bukan sedekah kita, karena mungkin kita perhitungan lebih mementingkan urusan dunia kita, hobi kita, lifestyle kita, gengsinya kita dalam kehidupan sosial kita. Tapi mungkin nerimanya kita terhadap ketetapan Allah, nggak berani ngeritik Allah, nggak berani mengatakan Allah itu nggak adil, nggak berani mengatakan bahkan ngeritik menilai Allah yang mungkin dalam garis besar prinsipnya Allah nggak sayang lagi kepada saya. Ikhlasnya kita menerima terhadap ketentuan yang Allah tentukan dan itu berjalan dalam kehidupan kita. Mungkin secuil kesabaran dan keikhlasan inilah, ridha inilah yang kelak menjadi jembatan besar Allah akan bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka jahanam. Di dalam sebuah hadis lima akhrajahu al-Imam al-Bukhari, kama dzakara al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Dimashqi Asy-Syafi'i di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ini dimasukkan dimuat dalam bab sabar. Dari Sayyidina Al-Khabbab Al-Arati meriwayatkan satu hadis, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawasilun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Wa qulna ala tantasiru lana ala tad'u lana ya Rasulullah. Satu ketika ada seseorang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sekitar Ka'bah, ada seseorang ngeluh tentang keadaannya, Pak. Tentang keadaannya, tentang kondisinya. Kalau konteks sekarangnya, ada seseorang ngadu dengan kiai, dengan guru, dengan para alim ulama, dengan habaib. Tolong doakan kami kepada Allah, agar Allah tolong kami, agar Allah angkat kesusahan kami. Kami lagi susah, buat bayaran sekolah, romannya puyeng. Buat kebutuhan kami morat-marit. Tolong minta kepada Allah agar yang sakit di antara kami itu disembuhin sama Allah. Agar Allah angkat kesusahan kami, agar Allah angkat beban kami yang menjadi problem, dan Allah tunaikan tujuan, hajat, dan seluruh kebutuhan kami. Ini kurang lebih penerjemahan dalam konteks sekarang itu seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajul fa yuhfaru lahu fil ard, thumma yu'ta bil minshar wa yudawu ala ra'sihi fa yuj'alu nisfayn fa wa yumshatu min amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keluhan, mendengar ada seseorang itu seakan-akan enggak nerima terhadap ketetapan Allah, Pak, dan itu berjalan pahit dalam kehidupannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu menjawab dengan pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kamu itu baru diberikan ujian, cobaan sekecil itu kayaknya udah berani ngeritik Allah. Seakan-akan Allah nggak adil, seakan-akan Allah lupa, seakan-akan Allah tidur. Ingat apa kata Rasulullah? Ketahuilah. Apa? Dulu, kapan? Dulu ada orang di zaman sebelum kalian. Kenapa? Itu diberikan ujian sama Allah, itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Apa? Digali tanah seukuran dada, kemudian dipendam untuk mempertahankan imannya. Kemudian diambil gergaji dari besi, diletakkan di antara kepalanya, kemudian dibelah dua hidup-hidup, Pak. Menjerit kesakitan orang tersebut. Tidak sampai di situ, wa yumshatu min amshatil hadid. Diambil besi kayak model linggis yang terbuat dari besi, ditancapkan di antara tulang dan dagingnya, ma yasudduhu dzalika an dinihi. Tapi enggak sekali-kali orang tersebut yang enggak berani ngeritik Allah, berani nyalahin Allah. Lihat. Ini untuk mempertahankan akidah, ini untuk mempertahankan kualitas imannya, Pak. Karena kenapa? Karena dia yakin Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin keliru, Allah tidak mungkin tidur, dan Allah tidak mungkin tidak melihat. Apapun yang terjadi dan itu berjalan dalam kehidupan kami, itulah yang Allah tentukan untuk kami, dan itu terbaik untuk kami dunia dan akhirat kami. Lihat realitanya zaman sekarang, Pak, di akhir zaman. Orang itu kadang-kadang cuma urusan setengah liter beras, itu sampai nggak akur sama tetangganya, Pak. Cuma gara-gara urusan daging korban, panitia setahun nggak ditegur, Pak. Cuma gara-gara namanya nggak ada list di Masjid Nurul Ikhlas, bagian yang berhak mendapatkan bantuan, cuma karena panitia lupa, itu sentimennya sampai 2 tahun, Pak. Orang dulu itu ujiannya luar biasa, Pak. Dipendam di tanah, dibelah kepalanya dengan gergaji, kemudian ditancapkan linggis di antara tulang dan dagingnya, ma yasudduhu dzalika an dinihi. Tapi enggak berani sedikit pun orang tersebut berani nilai Allah, ngeritik Allah, suudzon sama Allah. Lihat. Apalagi zaman sekarang, Pak. Sudah banyak orang yang potong kompas ambil jalan pintas, apalagi soal rizki, Pak. Nah, udahlah bagaimana, yang penting kontrakan saya kebayar. Udahlah bagaimana, yang penting anak sekolah bayaran lancar. Walaupun itu saya main judi, walaupun itu dari duit riba, walaupun itu dari duit yang tidak halal ataupun syubhat, yang penting kontrakan lancar, yang penting anak sekolah. Lihat. Sudah banyak yang terputus asa dan
hilang gantungan dan sandaran dari hidup, bahwa dia yang maha kaya, dia yang statusnya pemberi rizki, dia yang maha pemurah, dia yang maha cinta, sampai kapanpun tidak akan pernah pelit dan tidak akan pernah perhitungan. Dia adalah Allah yang hartanya tidak akan pernah berkurang sampai kapanpun. Inilah yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita, kuatkan nilai iman Islam kita, dan mudah-mudahan ya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah, yang khilaf, yang masih bodoh dan tidak benar datang dari al-faqir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.